Ibu ucapkan selamat datang di kelas 5 yang akan selalu berjumpa dengan Ibu, yaitu Ibu Iva. Tentunya kalian sudah kenal kan? Pada pembelajaran ini setelah kita ketahui bahwa kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka, maka dari itu Ibu sajikan pembelajaran secara online atau yang disebut dengan daring. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa ya, saksikan dengan seksama video yang akan Ibu tampilkan. Di sini Ibu akan memulai dengan tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Dan subtema 1 tentang organ gerak hewan. Pembelajaran 1. Sebelum Ibu memulai pada materi selanjutnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dari pembelajaran 1 ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak pada makhluk hidup berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu yang pertama adalah alat gerak pasif. Alat gerak pasif pada manusia dan hewan adalah tulang. Tulang disebut gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak yang aktif, maka tulang akan selalu diam. Adapun alat gerak yang kedua adalah alat gerak aktif. Alat gerak aktif pada manusia dan hewan adalah otot. Otot disebut gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuat otot dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Jadi, tulang bisa bergerak apabila ada otot yang menempel pada tulang tersebut. Perhatikan gambar di bawah ini.
gambar yang ditunjukkan oleh huruf X menunjukkan sebuah otot, dan gambar yang ditunjukkan oleh huruf Y menunjukkan sebuah tulang. Jadi, apabila otot menempel pada tulang, maka organ tubuh kita akan bergerak. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan pada pengertian ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Fungsi dari ide pokok sendiri adalah menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Yang keempat, kalimat utama yang memuat ide pokok bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, dan di akhir paragraf. Cara menentukan ide pokok yaitu kita harus membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, menentukan inti paragraf pada bacaan tersebut. Inti paragraf itulah yang disebut ide pokok. Di sini Ibu akan memberikan sebuah contoh. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Tentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya pada salah satu contoh paragraf di atas. Nah, di sini Ibu memberikan contoh cara menjawabnya. Jadi, jawabannya adalah ide pokok dari paragraf di atas adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Adapun kalimat pengembangnya adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, ide pokok pada contoh paragraf di atas berada di awal kalimat. Nah, anak-anak, sekarang ayo kita berlatih. Nah, di sini Ibu akan memberikan beberapa soal pada kalian. Masing-masing soal di sini kalian harus mengerjakan di buku tugas kalian. Perintah dari soal ini adalah tentukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf berikut. Selamat bekerja. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Apakah kalian mengerti? Jangan lupa ya, tugas yang Ibu berikan kalian kerjakan dengan baik. Demikianlah akhir pembelajaran pada hari ini. Ibu berpesan, jaga kesehatan, selalu jaga jarak, jangan lupa cuci tangan, dan jika ingin keluar memakai masker. Semoga apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua. Ibu akhiri, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.
berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.